Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada saat suasana pandemi ini. Semoga kita selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyajikan sebuah materi dengan judul Pedoman Penelitian Kebijakan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, mari saksikan video saya sampai selesai. Untuk bab pertama, pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Di latar belakang ini ada beberapa komponen yang harus teman-teman perhatikan. Yaitu yang pertama, ada perbandingan antara das Sollen dan das Sein. Kemudian teman-teman perhatikan kesenjangan antara das Sollen dan das Sein yang didukung oleh data awal yang bisa diperoleh dari observasi awal atau dokumentasi. Kemudian permasalahan dapat juga berupa best practice, tidak harus selalu berupa bad practice. Kemudian di bab pendahuluan ini ada rumusan masalah. Rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Jumlah rumusan masalah harus teman-teman sesuaikan dengan fokus masalah. Rumusan masalah yang baik adalah ketika teman-teman atau peneliti telah memiliki gambaran awal yang agak spesifik mengenai jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Gambaran awal nantinya akan membantu teman-teman untuk lebih fokus dalam menentukan data yang akan dikumpulkan. Dan yang ketiga ada tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian ini dalam konteks dapat berupa, yaitu yang pertama ada memberikan gambaran, kemudian menganalisis, membuktikan hasil penelitian, membuktikan apa yang teman-teman teliti, kemudian menemukan. Dalam jumlah dan redaksi tujuan penelitian yang harus disesuaikan dengan redaksi dan jumlah rumusan masalah. Kemudian ada manfaat penelitian. Dalam manfaat penelitian ini, teman-teman sebagai peneliti menentukan manfaat teoritis dan praktis dari sebuah proses penelitian yang dilakukan. Oke. Selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Yang pertama ada deskripsi teori atau sering dikatakan dengan kajian teori. Pada bagian ini, teman-teman memuat hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh teman-teman atau peneliti. Konsep-konsep yang dicari referensinya adalah konsep yang menjadi fokus penelitian atau variabel penelitian. Di antara konsep yang perlu adalah referensi mengenai apa konsep kebijakan penelitian yang secara umum. Kemudian kebijakan yang saat ini teman-teman teliti. Kemudian kontelisasi kebijakan pada level yang berbeda. Misalkan kebijakan yang diteliti adalah kebijakan kepala desa dalam menggunakan dana desa. Peneliti perlu mendeskripsikan secara representatif mengenai kebijakan yang berada di level atasnya. Misalkan di level bupati, gubernur, hingga pemerintah pusat. Oleh karena itu, konsep lain yang harus ada dalam kajian pustaka adalah fokus atau isu yang disebutkan dalam kebijakan yang akan teman-teman teliti atau yang sedang teman-teman teliti. Misalkan, kebijakan adalah mengenai pemberdayaan kompetisi IT guru. Maka, peneliti harus dapat menyajikan deskripsi atau konsep dan teori yang terkait atau relevan dengan kompetisi IT. Oke. Di sini jumlah referensi yang
harus teman-teman taruh di dalam penelitian teman-teman, yaitu ada berjumlah 5 referensi buku untuk buku cetak dan 5 referensi untuk artikel atau jurnal dengan tahun penerbitan 10 tahun terakhir. Yang dimaksud dengan artikel dalam bagian ini adalah merupakan kajian teori atau konsep, bukan merupakan laporan hasil penelitian. Kemudian yang kedua ada penelitian relevan. Dalam penelitian relevan ini, teman-teman dianjurkan memiliki penelitian relevan sebanyak minimal 4 penelitian. Penelitian dikatakan relevan jika memiliki kemiripan minimal pada salah satu aspek berikut, yaitu ada dalam konteks isu atau fokus dalam kebijakan. Kemudian dalam konteks isu, fokus yang dikaitkan dengan kebijakan tersebut. Dan yang ketiga dalam konteks penelitian kebijakan pendidikan. Kemudian bagian dari penelitian relevan yang perlu dicantumkan adalah peneliti dan judul atau tema fokus penelitiannya. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Yang ketiga, ringkasan metode penelitian. Dan yang terakhir, hasil penelitian. Kemudian yang ketiga dalam kajian pustaka ini ada kerangka berpikir. Bagian ini teman-teman memuat hasil pemikiran kritis teman-teman yang menghubungkan atau mengelaborasi rumusan masalah, kajian teori, penelitian relevan. Kemudian yang keempat ada pertanyaan penelitian. Di sini teman-teman menulis ulang rumusan masalah sehingga lebih definitif dan operasional. Oke, selanjutnya ada bab 3 yaitu metode penelitian. Dalam metode penelitian ini ada beberapa hal yang teman-teman tulis, yaitu yang pertama ada jenis penelitian. Di sini teman-teman menulis jenis penelitian adalah penelitian kebijakan. Metode yang digunakan dapat berupa penelitian deskriptif kualitatif, evaluasi program, eksperimen, dan survei. Kemudian yang kedua ada tempat dan waktu penelitian. Di sini teman-teman menulis di mana teman-teman melakukan penelitian dan kapan waktu teman-teman melakukan penelitian. Kemudian sumber data. Sumber data dapat berupa orang atau individu, kejadian yang sedang berlangsung, dan atau dokumen. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Data yang berasal dari orang atau individu dapat diperoleh menggunakan wawancara atau angket. Data yang berasal dari kejadian yang sedang berlangsung dapat diperoleh menggunakan observasi atau terjun langsung ke lapangan. Kemudian data-data dokumen dapat diperoleh dengan menggunakan dokumentasi. Setiap teknik pengumpulan data dapat dikembangkan berdasarkan kisi-kisi tertentu, sehingga teman-teman sebagai peneliti memiliki pedoman dalam penggunaan setiap teknik. Setiap teknik pengumpulan data perlu teman-teman kalibrasi, sehingga instrumen yang digunakan dapat secara akurat memperoleh data yang terpercaya. Kalibrasi minimum yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan validasi isi. Oke, kemudian yang kelima ada teknik analisis data. Data yang sudah teman-teman peroleh kemudian dianalisis yang didasarkan pada jenis data yang diperoleh. Apakah data teman-teman itu berbentuk numerik atau non-numerik. Data analisis standar yang dapat dilakukan adalah dengan statistik deskriptif. Namun, peneliti dapat menggunakan
beberapa teknik analisis seperti ada analisis taksonomi, analisis interaktif, analisis isi, analisis domain, analisis komparasi konstan, dan lainnya dengan menentukan atau memperhatikan konteks atau fokus penelitian. Kemudian yang terakhir pada bab metode penelitian ini ada tahapan penelitian. Dalam bagian ini teman-teman menyajikan tahapan atau rancangan penelitian teman-teman yang dari awal hingga akhir. Kemudian bagian ini dapat disajikan dalam berbentuk diagram alir. Oke, selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan. Yaitu yang pertama, gambaran umum lokasi penelitian. Di sini teman-teman tulis gambaran umum lokasi penelitian harus jelas di mana teman-teman melakukan penelitian. Kemudian hasil. Dalam hasil penelitian teman-teman, sistematika penyajian hasil dapat dilakukan berdasarkan teknik pengumpulan data atau fokus penelitiannya. Misalkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi. Maka, sistematika penyajian hasil penelitian terdiri dari dua bagian, yaitu hasil wawancara dan hasil dokumentasi. Kemudian yang ketiga ada pembahasan. Pada bagian ini, teman-teman menyajikan hasil analisis kritis teman-teman yang sebagai peneliti yang mengkaitkan antara rumusan masalah, kajian pustaka, penelitian relevan, hasil penelitian teman-teman, dan pendapat objektif dari peneliti lakukan. Kemudian sistematika penyajiannya dapat didasarkan pada jumlah rumusan masalah. Misalkan terdapat 3 rumusan masalah, maka akan terdapat 3 bagian pembahasan. Kemudian yang terakhir, bab 5 penutup. Di dalam bab 5 ini ada kesimpulan dan rekomendasi. Jumlah kesimpulan harus didasarkan pada jumlah rumusan masalah. Setelah kesimpulan itu selesai, teman-teman melakukan rekomendasi hasil kesimpulan teman-teman itu. Hasil rekomendasi itu ditulis cukup jelas. Kemudian setelah bab 4 ini selesai, dilanjutkan dengan daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka, teman-teman menulis sumber referensi teman-teman. Sumber yang berasal dari buku, surat kabar, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian setelah daftar pustaka, teman-teman harus mencantumkan lampiran. Terima kasih. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sajikan dalam materi ini. Semoga ada arti dan manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.